Jadi, Mau ngapain sih, Mas? kita ngobrol-ngobrol aja di dalam. Tapi kan ini kan kos-kosan gitu, Mas. Gak apa-apa, santai aja, tenang ya, tenang. Kak, bener Kak apa-apa? Iya, kita ngobrol dalam. Yuk, masuk. Sih, Mas. Kamu duduk sini. Hari ini kamu cantik sekali ya. Kamu bisa aja deh ngerayu sama aku, Mas. Kamu mau ngapain, Mas? Mau cium kamu. Buka baju kamu. Enggak, Mas. Buka baju kamu. Tunggu, Mas. Ah, banyak ngomong kamu. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya. Quran Surat Al-Furqan ayat 68. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda, dan pemirsa, saya di studio tidak sendiri, sudah ditemani oleh Ustadz Muhammad Bukhari Muslim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selain Ustadz Bukhari Muslim juga sudah hadir bersama kami di studio seorang narasumber bernama Ibu Rina. Assalamualaikum Bu Rina. Baik, Bu Rina dan Pak Ustadz, tadi awalnya kita sudah lihat cerita dari salah satu masa lalu yang dialami oleh Ibu Rina, di mana tadi saya melihat saat itu masih pacaran ya, mencoba untuk melakukan hubungan suami istri dengan Ibu Rina ya. Kemudian Ibu Rina menolak, terus dia menampar. Iya, menampar kasar. Setelah itu apa yang Ibu Rina lakukan? Iya, mengikutnya karena diancam terus. Karena diancam terus, akhirnya mau Dan melakukan di luar nikah itu hubungan badan sampai hamil. Sampai hamil. Iya. Terus kemudian Karena hamil saya ngadu ke orang tua akhirnya menikahkan kita berdua. dinikahkan Iya, berdua. menikahkan berdua. Pak Ustadz, ini hukumnya bagaimana nih Pak Ustadz? Menikah tapi diawali dari hubungan suami istri di luar dari pernikahan sendiri Pak Ustadz. Ada sebuah ayat, az-zani la yankihuha illa zanin aw musyrik. Seorang perempuan yang berzina ataupun laki-laki yang berzina tidak pantas dinikahin kecuali oleh orang yang berzina juga, atau orang musyrik sekaligus. Nah, ini pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perlu kita camkan, kita jaga anak-anak kita jangan sampai terjerumus kepada hal-hal yang haram, pergaulan bebas, melakukan hubungan sebelum sah, ini haram, berzina, sehingga nggak pantas. Sehingga sekarang kita menemukan gitu, karena anaknya sudah hamil, ya udah apa boleh buat, ya harus dinikahkan. Memang nasnya begitu, pantas tuh begitu. Tapi ketika orang melakukan perzinaan kemudian dinikahkan, timbul pertanyaan, nikahnya sah apa enggak sih? Kan begitu kan. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pernikahan tidak ada kaitannya dengan perzinaannya. Nikahnya asalkan memenuhi syarat dan rukunnya, ada calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki, ada saksi, ada wali, ada mahar, maka sah. Tidak ada kaitannya. Lalu yang perlu kita catat di sini, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kalau ada orang menganggap pernikahan apakah menghapus dosanya zina? Tidak. Tidak dong. Nikah ya nikah saja, kan begitu. Nah, untuk itu sekali lagi, ayo kita jaga, jangan sampailah keluarga kita, tetangga kita, anak-anak kita jaga, jangan terjerumus ke dalam pergaulan seperti ini. Tadi diceritakan dipaksa melakukan perzinahan kalau nggak diancam. Ada istilah begini, kalau ada orang memaksa melakukan kemaksiatan, ya wajib kita tentang, wajib kita hadapin, kita lawan. Oh, ini maksiat kok. Jangan sampai kita lemah karena diancam untuk melakukan sebuah kemaksiatan. Jangan-jangan kemudian kita malah menikmati. Wal'iyadzubillah. Ini yang salah.
Catatannya janganlah. Kalau ada orang begitu kita lawan. Jangan, ini maksiat. Lebih baik jauh. Lebih baik kalau ada orang begitu ya kita nggak usah bergaul dengan dia. Lebih baik jauhin dia. Yakin berarti itu tidak pantas untuk kita. Nah begitu. Kalau ada orang melakukan kemaksiatan kemudian ingin melamar, lebih baik kita pilih kebaikan itu cocoknya untuk kebaikan. Setelah menikah kemudian kehidupan rumah tangganya seperti apa? Suami semakin kasar dan sering telepon ke KDRT. Orang tua juga sering kena dampaknya. Orang tua kena dampaknya sampai Iya. berani ke orang tua juga? Iya. Itu gara-gara apa orang Karena bisa kalau begitu? lagi ribut, mama tuh belain. Gitu. Belain? Saya. Terus pas gak lama mama kena stroke, terus sering berisik kan, sering pikun gitu kan, sering minta makan lupa. Terus lagi sore-sore hari, suami lagi kesel, nggak tahu gimana, nyabetin mama, pakai kabel laptop, iya sampai berdarah. Papanya ibu sendiri gimana? Sudah almarhum. Rina, Ferry, Rina kemana Ferry? Ferry, ibu nanya sama kamu, Rina mana? Ibu lapar nih, pagi berisik belum aja. makan. Saya nggak tahu Rina kemana. Aduh, Ibu bukannya udah makan tadi? Ferry tolongin ibu, Ferry, ibu belum makan, Ferry. Ferry, tolongin ibu, Ferry, ibu lapar, Ferry. Ibu berisik aja. Tolong, Ibu nggak ngeliat saya lagi sibuk. Ferry, tolongin ibu. Ferry, Dasar lu. ampun, Lusa Ferry, yang gitu, ya ibu. Allah, Ferry, ibu sakit. Ferry, Saya tolong, nanya, Ferry. Mama, Ferry, tolong, ibu. Aduh, ya ampun, ibu kenapa, ibu? Aduh, ibu, Kerjanya. ya Allah, Mas. Orang tua aku kan orang tua kamu juga, Mas. Sekarang kamu minggir. Orang tua sama anak sama aja ya. Tolong, Sama aja ya. Nih, rasain nih. Jahat banget kamu jadi anak, Ferry. Mas. Ajim, Rin. Pengen banget si suami kamu, Rin. Sampai segitu ininya nih Pak Ustadz, beraninya sampai orang tua, mertua bahkan dia melakukan kekerasan. Begini Mas Farid, Ibu. Pertama kita lihat dari awal memang bukan orang baik lah kalau saya lihat ya. Ini bukan orang baik. Dari mulainya kasar kepada ngancam. Sampai ketika seorang ibu mertua. Ibu mertua itu ibu. Ini bagian nasab. Nasab ini nggak bisa loh kalau beliau sudah jadi istrinya. Ini jadi nasab ibu ini. Ibu mertua. Nggak akan bisa. Nggak akan mantan ibu mertua, nggak ada. Karena kalau mantan istri iya, kalau ibu mertua ini dari ibu nggak bisa. Loh kok dipukulin, wal iyadzubillah. Menurut saya alangkah baiknya ditinggalkan saja. Apalagi sudah KDRT, istrinya dipukulin, ini ibu mertuanya dipukulin, ini bisa dilaporkan. Sudah jangan tanggung-tanggung, orang begini ini harus kita tegasin saja. Bahasa kitanya nggak usah pakai ampun dah, nggak usah pakai perasaan. Dia saja nggak punya perasaan, kitanya juga harus tegas. Kita bukan kasar, tegas. Kalau dia bukan lagi tegas, kasar. Nah, kita lawan dengan proses hukum. Nah, ibu melapor nggak ke polisi? Enggak, saya takut karena dia setiap melakukan kejahatannya selalu ngancem untuk nyakitin keluarga saya. Jadi saya sabar aja. Nah, ini yang seringkali orang kita nggak berani melakukan itu Pak Ustadz. Nggak Nah berani ini melapor. pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saya kira perlu ada semacam pelatihan atau pendidikan bagi perempuan-perempuan kita di khususnya umat Islam lah ya. Bagaimana menghadapin suami-suami nanti kalau kasar, ini perlu. Makanya pendidikan pranikah itu penting sekali untuk mengetahui hak dan kewajiban seorang istri. Jangan sampai gara-gara tidak tahu hak dan kewajibannya. Haknya apa sih? Diperlakukan dengan baik, diberi nafkah yang halal dan thayyiban, nggak boleh kasar. Kewajibannya Pak, ya dia meladenin. Tapi suami nggak boleh semena-mena. Karena ketidaktahuan inilah dimanfaatkan. Seorang istri ketakutan mulu, takut lagi, takut lagi, takut lagi. Pemirsa yang dirahmati Allah, kalau kita takut sama manusia ya begini akibatnya. Maka pantaslah kita itu hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan kehidupan kita itu Allah, bukan suami. Maka tidak perlu kalau ada kita takut kalau ada suami galak, kasar, nggak perlu takut. Kita ngomong kepada yang berwenang,
ngomonglah kepada keluarganya takut juga, ngomong kepada Pak RT, ngomong kepada polisi. Mungkin itu yang seyogyanya dilakukan itu, Mas. Iya. Lalu kemudian Papa meninggalnya udah lama? Sudah 2006. Setelah menikah atau sebelum menikah? Sudah menikah. Sesudah menikah. Nah, selama sesudah menikah, apanya Ibu Rina tahu kalau suami kasar seperti itu? Enggak. Nggak tahu Enggak. sama sekali. Iya. Nah, berarti mohon maaf, nggak tahu atau memang dia belum melakukan tindakan kekerasan? Belum melakukan tindakan kasar karena waktu awal pacaran udah baik sekali. Cuma yang dia memaksa untuk Iya, berhubungan badan iya, itu betul, aja. iya. Nah, setelah Papa meninggal, kenapa kok tiba-tiba dia kasar? Ya karena dia katanya setelah tahu saya hamil kan orang tuanya mencoret dia dari warisan. Dia minta bagian warisan saya, suruh jual paksa rumah, tanah. Dia minta bagian 100 juta. Minta bagian dari Iya. setelah Papa meninggal. Iya.